Halo teman-teman, di sini saya membuat tugas sosiologi dari Miss Alista. Nah, perkenalkan nama saya Nyoman Sudarma dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menganalisis hasil laporan pemberdayaan. Nah, yang dimana hasil laporan saya itu mengambil dari analisis kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM untuk meningkatkan eksistensi desa Les melalui pemberdayaan masyarakat yang kreatif, berbudaya dan cinta lingkungan bersama KKN UNUD. Nah, adapun latar belakang dari kegiatan tersebut adalah topografi desa Les mencakup pesisir utara yang sejuk dan perbukitan selatan. Suhu rata-rata Les berkisaran antara 25 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan udara dingin pada malam dan pagi hari karena aliran udara dari gunung. Sumber air desa berasal dari mata air gunung di selat dan sumur bor. Air pegunungan cenderung dingin dan segar, sedangkan air sumur bor memiliki kadar salinitas tinggi. Pantai desa memiliki batu-batu kecil hingga sedang dengan pasir berwarna kelabu hingga hitam akibat letusan Gunung Agung. Penduduk desa Les memiliki beragam mata pencarian, termasuk nelayan, pekerja bangunan, pedagang, serta beberapa pengusaha. Sebagian besar penduduk terlibat dalam sektor pekerjaan non formal seperti petani dan peternak. Nah, bab 2, analisis pemberdayaan. Ada penyuluhan peduli sampah dan penyuluhan ANIQ water filter. Nah, yang penyuluhan peduli sampah itu kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN PPM Universitas Udayana untuk mengurangi jumlah sampah yang ada khususnya di Banjar Kawanan. Desa Les adalah dengan melakukan penyuluhan peduli sampah dari rumah ke rumah warga dan di Banjar Kawanan. Nah, dan penyuluhan UNIQ water filter. UNIQ water filter adalah filter water sederhana yang dapat berguna untuk memfasilitasi sumber air keruh menjadi air yang layak untuk dipergunakan. Alat ini dapat dipergunakan pada keran atau penampungan air hujan dalam skala kecil. Dalam pembuatan alat ini dapat menggunakan bahan-bahan yang tidak memakan biaya besar. Nah, analisis pemberdayaan penataan tempat wisata. Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN PPN Universitas Udayana yaitu membuat plang berupa penduduk arah menuju air terjun guna untuk mencari jalan menuju air terjun agar tidak terjadi pembunuhan hewan secara ilegal, menuju kebersihan lingkungan agar terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman, dan asri bagi wisatawan. Analisis pemberdayaan petani garam dan penyuluhan kepada nelayan. Nah, pemberdayaan petani garam ini berkegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN PPN Universitas Udayana untuk memperdayai petani garam adalah sosialisasi tentang pemberdayaan petani garam, menguji kandungan yodium, pengurusan perizinan usaha, pengemasan dan label serta pemasaran produk. Kegiatan tersebut dilakukan oleh mahasiswa dan didukung oleh kelompok petani garam yang ada di desa Les tersebut. Nah, yang penyuluhan kepada nelayan itu berkegiatan pun terdiri dari penjelasan tentang betapa pentingnya kita untuk menjaga keberadaan ekosistem terumbu karang, karena terumbu karang merupakan tempat tinggal dari ikan hias. Kemudian yang selanjutnya memberikan penjelasan tentang alat tangkap apa yang baik untuk digunakan. Setelah dilakukan penjelasan tentang kedua hal tersebut, dilakukan kegiatan selanjutnya yang berupa diskusi dengan para nelayan. Nah, yang ada analisis pemberdayaan penyuluhan mall. Nah, penyuluhan mall solusi yang bisa kita berikan untuk menjawab permasalahan tersebut ialah pembuatan mall sebagai pengganti pupuk anorganik pada tanaman. Seperti data yang telah didapatkan, Desa Les merupakan desa yang berhasil pertaniannya mayoritas merupakan komunitas mangga, rambutan, dan kelapa. Hal ini menjadi suatu jawaban yang tepat bagi petani setempat sehingga dapat meningkatkan produksi tanam
aman tanpa merusak lingkungan sekitarnya. Nah, adapun prinsip dan pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan di Desa Les. Nah, yang pertama ada partisipasi aktif. Prinsip ini menegakkan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan termasuk masyarakat lokal, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Yang kedua ada transparansi. Proses evaluasi harus transparan dan memberikan akses informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, hingga hal ini menciptakan kepercayaan dan memungkinkan evaluasi yang objek. Yang ketiga ada keterlibatan masyarakat. Nah, melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses evaluasi memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan pengalaman mereka terkait dampak pemberdayaan. Yang keempat ada kolaborasi. Nah, prinsip ini menekankan pertimbangan kerjasama antar pihak yang terlibat dan pemberdayaan. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan berkelanjutan inisiatif. Yang kelima ada dukungan berkelanjutan. Nah, dukungan berkelanjutan ini adalah mana kita melakukan evaluasi pemberdayaan harus mencakup upaya untuk memahami dan mendukung keberlanjutan program. Ini melibatkan pengembangan kapasitas masyarakat dan pihak terlibat lainnya untuk melanjutkan inisiatif pemberdayaan setelah berakhirnya program. Nah, nomor 6 ada kemandirian masyarakat. Evaluasi harus memberikan perhatian khusus pada sejauh mana masyarakat telah mencapai kemandirian. Pemberdayaan seharusnya mengarah pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola sumber daya dan masalah lokal secara mandiri. Yang terakhir ada nomor 7 yaitu pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan harus berlanjut setelah evaluasi formal selesai. Ini membantu mengidentifikasikan perubahan dan tantangan yang mungkin muncul setelah program pemberdayaan selesai. Nah, adapun evaluasi pemberdayaan. Evaluasi pemberdayaan perlu dilakukan karena melalui proses evaluasi kita dapat mengukur dan mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan serta menilai dampaknya setelah masyarakat ataupun kelompok menjadi sasaran. Adapun ada 4 evaluasi pemberdayaan. Yang pertama ada evaluasi membantu dalam mengukur sejauh mana program pemberdayaan mencapai tujuannya. Yang kedua ada hasil evaluasi memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan program pemberdayaan. Yang ketiga ada hasil evaluasi memberikan dasar bagi mengambil keputusan terkait kelanjutan pembangunan atau menghentikan program pemberdayaan. Dan yang terakhir ada melalui evaluasi para pelaksanakan program dan pemerintah dan penerima manfaat dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap proses pemberdayaan, meningkatkan keterampilan dan mengoptimalkan kontribusi mereka dalam mencapai tujuan program. Nah, demikian evaluasinya. Dan adapun kesimpulan dari hasil analisis dari saya itu yang ada 4 kesimpulan, yaitu yang pertama ada bidang kesehatan masyarakat. Kami telah melaksanakan program yakni penyuluhan kesehatan PBS dan gizi seimbang generasi sehat masa kini tanpa tensi. Yang kedua ada bidang sosial budaya. Kami telah melakukan program pokok yakni sosialisasi penyuluhan kebudayaan. Sedangkan untuk program batu kami melaksanakan udaya mengajar. Yang ketiga ada bidang prasarana fisik. Kami telah melaksanakan program pokok penyuluhan peduli sampah, penyuluhan unique water filter, dan program bantu penataan tempat wisata. Yang keempat ada bidang meningkatkan produksi. Kami telah melaksanakan program pokok yakni pemberdayaan petani garam dan penyuluhan buatan mall mikro organisasi lokal. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti memiliki kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih.